UKM atau singkatan dari usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998. UKM di negara berkembang seperti Indonesia sangat berhubungan erat dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri, seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan tak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. Berbicara mengenai permasalahan ekonomi di Indonesia memang sangat rumit, tapi jangan pusing dulu. Di balik semua permasalahan-permasalahan tersebut ada hal menarik dari UKM. Selama ini, kita menganggap menjadi seorang pengusaha itu sangat sulit karena dibutuhkan kerja keras dan tentunya modal yang mencukupi. Tapi, beda halnya dengan para pengusaha kecil yang satu ini. Mereka membuat usaha yang mereka jalani menjadi sangat menyenangkan. Terbentuk dari hobi dan kesenangan, usaha bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti usaha yang dijalani oleh Pak Umar. Jika kita melintas di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, dari arah Pancoran, kita akan menjumpai sebuah garasi mungil yang penuh dengan berbagai mainan. Seperti bus, bajai, truk, dan kendaraan lainnya. Tapi uniknya, semua mainan tersebut berupa replika yang terbuat dari bahan baku kayu. Pak Umar telah menjalani usaha ini sejak tahun 1977 yang berawal dari hobi. Sejak masih kecil, Pak Umar senang membuat kerajinan tangan hingga akhirnya tercipta ide untuk melanjutkan hobi tersebut menjadi sebuah usaha. Saya tahun 77 saya mulai bikin kincir angin. Tuh saya punya uang 800 rupiah. Nah, lama-lama ada orang pesan bikin mobil-mobilan. Ya saya bikin, lama-lama saya kewalahan sampai saya nyari orang, ya dapat orang-orang Kerawang sana. Saya sekarang tiap ini saya udah bikin, misalnya sampelnya saya kirim ke Kerawang, saya bikin. Udah dapat teleponnya dari Prekayasa pernah dapat 20 juta, Bank BRI juga 20 juta ada pernah. Banyak yang mau pesan di luar negeri tapi kita nggak bisa memenuhi karena yang buatnya nggak ada. Ya. Satu modalnya, kedua kali memang yang buatnya nggak ada. Ya harapan saya sih kalau misalnya ada donatur sih yang mau kasih modal gitu, mau bikin pabrik mobilan gitu aja. Saya mau bikin pabriknya, jadi orang yang kerja itu mau di satu lokasi lah istilahnya gitu. Kalau sekarang kan ada yang kalau dari sini ada yang di Tanjung Pura, ada di Seri, ada yang di Kawai 8, ada di mana lagi? Ada banyak lah itu macam-macam soalnya.
pindah ke wilayah timur Jakarta, ada seorang ibu yang menjadi pengusaha catering. Ibu Ira, biasa ia dipanggil, telah merintis usaha dalam bidang makanan sejak tahun 2009. Wanita yang memiliki 2 orang putra ini mengaku bahagia dan enjoy dalam menjalankan usahanya karena didasari oleh hobi dan kesenangan. Selain itu, Ira masih bisa mengurus keluarga di samping menjalankan usahanya, bisa mengurus suami dan anak. Usaha catering Ira memiliki menu-menu yang spesial seperti menu yang satu ini, yaitu nasi bakar. Setiap harinya, Ira harus mengganti menu makanan yang akan diproduksi. Tentu saja hal itu membutuhkan kreativitas agar tidak membosankan nantinya. Sangat menarik bukan? Ini bisa jadi contoh untuk keluarga Anda di rumah. Saya usaha di bidang makanan, khususnya sekarang saya usaha di makanan, catering khusus untuk perkantoran. Awalnya saya mencari celah kesempatan kerja itu yang bisa paruh waktu, yang bisa usaha, bisa menghasilkan, bisa saya menjalankan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Karena tidak ada kegiatan, anak-anak juga kebetulan masih kecil, di satu sisi saya juga butuh pengalaman, butuh ilmu. Proses produksinya diawali dengan saya membuat menu. Menu yang saya buat full 1 bulan dengan variasi menu yang berbeda-beda. Di sini kita butuh keahlian, artinya kita harus bisa bagaimana caranya agar konsumen itu tidak merasa bosan walaupun mereka makan dari catering kita selama 1 bulan. Sesudah kita membuat 1 menu, kita tidak tinggal mengatur hari apa saja kita membutuhkan, seperti daging, seperti ikan, seperti telur. Nanti kita tinggal mengatur sayuran-sayurannya, buah-buahannya agar mereka tidak bosan dengan menu kita. Yang saya rasakan, saya benar-benar menjadi seorang ibu, saya benar-benar menjadi seorang wirausaha, saya benar-benar menjadi seorang warga negara, warga masyarakat yang bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Karena saya bisa mengembangkan ilmu saya bisa mengembangkan ilmu manajemen saya bisa menjalankan ibadah saya sebagai orang tua buat anak-anak saya, sebagai istri buat suami saya, dan saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan masyarakat. Sangat-sangat menyenangkan. Kegagalan pasti, baik dari kegagalan kita bekerja sama dengan perusahaan maupun kegagalan kita dalam melayani permintaan. Kalau misalnya kegagalan dalam bekerja sama, saya pernah mengalami kerugian. Kalau misalnya kegagalan dalam usaha, di saat bahan makanan pokok sedang naik-naiknya, kita harus mensiasati gimana usaha kita akan tetap berjalan. Suami kebetulan sangat mendukung kegiatan saya karena bagi dia adalah keluarga nomor 1. Selain itu saya bisa bekerja tapi tidak melupakan anak-anak dan kewajiban saya. Saya ingin yang saya kesulitan ini yaitu mendapatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan ada suatu jalan yang membuka bagi saya untuk saya mendapatkan kesempatan agar menciptakan peluang lagi tenaga kerja untuk yang lainnya lagi. Kebetulan belum ada modal dari pemerintah, hanya modal pribadi dan modal keluarga saja. Sangat berharap pemerintah bisa menyalurkan kami-kami yang usaha-usaha kecil ini dengan memberikan kesempatan peluang kerja yang lebih banyak lagi, karena di luar sana masih banyak tenaga-tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira. Saya bergerak di usaha catering. Kebetulan nama cateringnya adalah Arfa Catering dan bentuk usahanya adalah CV Cahaya Pratama. Sekarang saya berlokasi di Komplek BDN Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang membutuhkan kerjasama untuk penyediaan catering makanan di perusahaannya, bisa menghubungi saya di 087883754441 atau di 081546155515. Terima kasih.
Bagaimana? Anda tertarik jadi seorang pengusaha? Tenang, masih ada satu lagi usaha yang dijalankan oleh laki-laki bernama Fadil. Fadil senang menjalankan usahanya saat ini karena menurutnya dia bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Garment. Ya, Fadil menjalankan usahanya di bidang pakaian. Dalam usahanya, Fadil memproduksi pakaian jadi seperti kaos, kemeja, dan jaket untuk laki-laki dan wanita. Kami bergerak di bidang konveksi yang mengerjakan pekerjaan dari order ya Mbak ya. Jadi seperti kita bikin kemeja perusahaan, kita bikin kaos buat catering, seragam pabrik, dan keperluan-keperluan yang melibatkan yang membutuhkan kaos dan kemeja atau jaket seperti itu. Idenya itu berawal dulu saya pernah kerja di garment, kemudian saya mencoba untuk membuka usaha ini, join dengan teman. Itu tahun 2003-2004, tapi cuma bertahan 10 bulan. Dan akhirnya saya mencoba untuk berdiri sendiri sampai saat ini. Pengalaman suka dukanya banyak ya. Ya dukanya itu seperti misalkan kita pernah juga kerja tapi nggak dibayar gitu ya. Atau juga pernah kerja dikejar-kejar waktu, tapi ternyata masalah pembayaran terlambat. Atau bahan baku yang kosong. Ya kan, kemudian juga pernah juga kebanjiran di sini, pernah juga sering mati lampu gitu. Ya senangnya ya kalau klien puas ya kita cukup bangga gitu hasil kerja kita kan. Sampai saat ini klien kita puas dengan hasil kerja kita dengan hasil kerja dan ketepatan waktu. Itu yang sangat kita jaga dan sangat kita utamakan di situ. Modal saya cuma dari awal tuh dengan bermimpi ya. Saya bermimpi, ini mungkin masuk ke moto ya, saya bermimpi, saya mencoba, saya berani gagal, dan saya pasti berani berhasil. Alhamdulillah ya, kalau saya nggak terlalu ngejar uang pasti ya Mbak, cuma kadang-kadang kita berbagi dengan membuka lapangan pekerjaan, berbagi dengan sama itu jauh lebih penting gitu ya. Ada bantuan dari, sebenarnya sih bukan bantuan, tapi saya ada kredit lah dari pemerintah gitu, dari beberapa bank yang membantu saya. Yang saya inginkan dari pemerintah adalah bagaimana menjaga UKM ini dengan mengecilkan pajak mungkin ya, atau membebaskan biaya impor masuk yang terlalu tinggi, terus memberi banyak kemudahan, fasilitas-fasilitas khusus gitu buat kami biar kami mudah berproduksi gitu. Nama konveksi kami adalah Keiva Kentani. Kita beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil 1, nomor 18, RT 12, RW 10. Di sini kami mengerjakan berbagai pekerjaan seperti kami produksi kemeja, jaket, topi, tas, celana, dan sebagainya. Nah, usaha pun bisa menyenangkan jika kita menjalankannya dengan rasa senang dan kekeluargaan. Bagaimana? Anda tertarik untuk memulai usaha dari hobi dan kesenangan? Anda bisa mencobanya.